Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bencana Info Sumbar, kembali lagi bertemu dengan saya, Fembi Fernando. Kali ini kita berkunjung dalam Info Sumbar Batandang ke Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Dinas yang akan mengurusi banyak sekali hal-hal terkait pariwisata Sumatera Barat dan juga ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat. Dan langsung saja kita langsung berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Bapak Luhur Budianda. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Budi sudah bertemu dan berkenan ditodong Pak. Iya. Alhamdulillah Info Sumbar datang ke Dinas Wisata. Siap. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar selalu baik, selalu sehat, insya Allah selalu semangat. Untuk Sumatera Barat? Untuk Sumatera Barat tercinta. Pak, 2023 udah lewat nih Pak. Ya. Kita sudah melewati tahun pasca COVID, di mana 2021-2022 pariwisata semuanya anjlok. 2023 berusaha bangkit. Ya. Bagaimana Pak untuk 2023 kemarin Pak? Effortnya, usahanya, dan kolaborasi dengan berbagai pihak di 2023. Ya. Jadi gini ya, kalau kita bicara sektor pariwisata, ini pasti ceritanya akan panjang. Karena kita tahu sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu menjadikan pariwisata sebagai program unggulan. Oke. Nah, tentu banyak langkah-langkah, perencanaan-perencanaan, PR-PR yang harus kita tuntaskan dan kita siapkan. Nah, kami di Dinas Pariwisata tentu selalu mempedomani apa yang di perencanaan kita. Dasar awal tentu RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Barat. Nah, itu yang jadi dasar kita. Bagaimana RPJMD yang ditargetkan untuk program gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat bisa kita jalankan dengan baik. Nah, alhamdulillah pariwisata merupakan sektor unggulan. Nah, itulah yang harus kita siapkan. Dan alhamdulillah setelah COVID-19 berlalu 2021 sampai sekarang tren wisata itu semakin membaik. Semakin membaik. Nah, alhamdulillah bisa kita jelaskan dengan angka sebenarnya, Bi. Kalau kita lihat nih, kita evaluasi dari tahun 2016 sampai 2023 ini, ternyata jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat itu paling tinggi adalah 2023. 2023 dari 2016. Berarti bahkan sebelum COVID pun kita sudah rebound. Iya. Oke. Nah, kita bisa lihat, saya bisa berikan angka-angkanya, datanya. Nah, tapi kalau kita patokkan dengan 2019, 2019 itu sebelum COVID, itu angka tertinggi adalah untuk kunjungan 8,2 juta. 8,2 juta di 2019. Ya, setelah COVID cenderung turun di 4 ribuan. Nah, setelah COVID 2023 ini, kita sampai 11,2 juta. 11,2 juta, Pak. Dari target? Dari target 8,2 juta. Kita ingin menyamakan target dulu sebelum COVID. Nah, artinya capaian kita itu 135%. 135%. Ya, Balabo Sumatera Barat 35%. Mantap. Nah, itu. Jadi, saya juga baru kaget juga. Saya cek data 10 tahun ke belakang sampai 2016. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. 9 tahun ke belakang. Ternyata memang kunjungan itu paling banyak sekarang. 11,2 juta orang. Oke. Jumlah kunjungan. Ini data bukan dari kita loh. Kita hanya menginventarisir data dari seluruh kabupaten kota. Dan mereka dari kabupaten kota itu mengambil angka dari mana Pak biasa? Nah, kabupaten kota mengambil angka pada objek wisata berbayar. Oh, destinasi berbayar. Nah, ditambah dengan pada saat pelaksanaan event. Oh, siap. Nah, itu yang mereka berikan ke kita. Jadi angka kita itu adalah agregasi dari seluruh kabupaten kota. Nah, mereka kirim ke kita sudah punya SOP, setiap tanggal 10 paling lambat mereka kirim ke kita olah datanya, dan ternyata
tahun 2023 kemarin mencapai 11,2 juta. 11,2 Iya, juta. dengan wisatawan Nusantara itu 11,223 kalau nggak salah itu. Wisatawan mancanegara itu hitungannya baru sampai bulan Oktober. Nah, karena dia kalau BPS itu ngambil data adalah N-2. Jadi, nah itu sampai bulan Oktober itu di angka 44.600-an. 44.000. Iya, target kita itu bisa mancanegara bisa lebih dari 50.000 seharusnya kalau dihitung nanti sampai Desember. Nah, seperti itu caranya. Kalau untuk wisatawan Nusantara dulu nih Pak, wisatawan Nusantara itu lebih banyak memang lokal atau dari provinsi tetangga? Nah, kalau kita lihat pasar sekarang, jadi terjadi pengalihan pasar sebenarnya. Kalau dulu pasar utama kita itu dari Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Surabaya, dan macamnya. Kalau sekarang trennya berpindah ke Riau. Nah, jadi origin wisatawan Nusantara kita itu lebih banyak dari Riau. Jadi pasar utama kita sekarang Riau, bukan Jawa lagi. Nah, ini bagus lah ya, orang Riau, mereka di situ banyak ekonomi lebih tinggi di sana, tingkat perekonomian, mereka habis uangnya di Sumatera Barat. Nah, kan bagus begitu. Jadi simbiosis mutualisme. Ya. Kalau terkait provinsi setelah Riau, Pak, apakah Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu? Setelah Sumatera baru pindah ke Jawa, Jakarta. Dari Riau? Jakarta. Iya. Lebih banyak ya, pelancong dari Jakarta. Iya, dari Jakarta. Ya, pelancong dalam tanda kutip juga termasuk para perantau Minang yang pulang kampung sekaligus menjelma menjadi wisatawan. Lebaran kemarin bagaimana Pak? Secara angka di 2023? Alhamdulillah. Lebaran ini biasanya angka kita naik ya. Biasanya misalnya rata-rata per bulan itu kunjung wisatawan ke Sumatera Barat itu 600 sampai 800. Nah, pada saat Lebaran itu bisa meningkat 1 juta lebih. 1 juta? Ya, cukup signifikan lah untuk ini. Kenapa belum bisa begitu banyak? Ini terdapat persoalan-persoalan sebenarnya. Yang pertama itu akses. Ya, kita tahu lah kalau lihat aja kalau masa Lebaran, pesawat pasti kurang. Tiket langsung naik. Nah, itu persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan ke depan. Kenapa? Nah, kalau kita lihat program kementerian itu Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, Bangga Wisata Indonesia ini bisa jalan kalau aksesnya juga baik. Nah, sekarang akses kita itu yang kurang. Pesawat masih mahal ke Sumatera Barat. Betul, Pak. Nah, itu kan jadi persoalan. Kalau kita banding-bandingkan, 1 kali ke Jakarta bisa 3 kali ke Kuala Lumpur kita sekarang. Nah, justru akhirnya nanti lama-lama ini akan tersedot. Orang Sumatera Barat bukan lagi bangga berwisata di Indonesia, tapi bangga wisata ke Kuala Lumpur. Betul. Karena akses tadi. Nah, ini yang jadi PR kita bersama, baik itu pusat maupun provinsi. Ini bagaimana persoalan tiket pesawat yang tinggi. Nah, ini harus cepat kita diselesaikan oleh pemerintah pusat. Persoalannya adalah, ini setelah COVID ini, yang dulunya kuota pesawat itu, flight yang ada di Indonesia itu sebanyak 700 flight. Sekarang baru bisa diisi 400-an flight. 400 flight. Jadi memang masih capeknya 60% lah. Kalau untuk ke Sumatera Barat berapa? Sama, belum full. Kalau dulu kalau nggak salah saya belum jadi kadis pariwisata waktu itu ya. Bisa sekitar berapa ya waktu itu? 48 flight sehari kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya nggak ada. Kalau sekarang belum sampai segitu. Baru 20-an kalau nggak salah. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pikirkan bagaimana akses biar bisa membuka pintu Sumatera Barat selebar-lebarnya sehingga betul-betul wisatawan bisa masuk ke Sumatera Barat dan bisa bernilai ekonomis. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin kita berbicara sedikit tentang penerbangan yang lebih murah ke luar negeri tadi, Pak. Malaysia. Apakah ada dampak nggak, Pak, terhadap wisatawan mancanegara, khususnya Malaysia tadi, ke Sumatera Barat dengan murahnya pesawat yang Padang Kuala Lumpur? Kalau untuk wisatawan mancanegara, pasar utama kita itu adalah Malaysia. Ya, hampir 80% itu Malaysia. Nah, tentu dengan semakin terbuka akses ini, tentu banyak juga wisatawan mancanegara dari Malaysia yang datang ke Sumatera Barat. Nah, makanya di kita itu angkanya sampai 79, sekian persen itu dari Malaysia. 44.000 tadi, Pak. Iya. Nah, di luar itu baru masuk dari Australia, Eropa dan Amerika.
Nah, di luar itu. Jadi memang pasar utama kita untuk mancanegara ini adalah Malaysia. Nah, kami Dinas Pariwisata ini sedang mengembangkan beberapa hal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Tidak hanya dari Malaysia, harapannya kita kerjasamakan dengan Kamboja. Kamboja, kita berharap dengan ada kerjasama dengan Kamboja terbuka pintu baru wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Kemudian juga kita sedang berusaha juga untuk Korea. Dan juga China. Nah, ini yang kita usahakan ini dengan berbagai program lah, dengan treatmentnya yang bagaimana gitu kita siapkan. Oke, nah kalau misalnya nih Pak, dari wisatawan-wisatawan dari 2023 kita berbicaranya ke 2024. Kemarin 8.200.000, 8,2 targetnya. 2024 targetnya Pak? Ya, kami juga sedang berpikir nih bagaimana, sudah diskusi juga dengan kawan-kawan di sini. Ini penetapan target tentu tidak bisa sembarangan. Tentu harus dengan asumsi-asumsi. Ada indikator-indikator penilai yang harus kita siapkan. Jangan hanya kita nebak-nebak kayak udah target kita 8,2 jadikan aja 9 gitu. Dasarnya untuk menetapkan 9 nggak ada gitu. Nah, kemarin kami coba ancar-ancar dengan tren yang cukup signifikan. Kita mencoba meningkatkan akses, meningkatkan ini kita sekitar 20-25% dari yang ada sekarang. Nah, capaian kalau sekitar 11 jutaan, sekarang 11,2, harapannya bisa menjadi 13,5 juta. 13,5 jutaan. Nah, itu berapa persen itu? Adalah ya 20-an lah ya, 20-25%. Dan ini tentu ada asumsi-asumsinya. Yang pertama tadi kembali ke akses. Akses penting kita siapkan kembali. Contohnya kemarin kejadian kita di akhir tahun. Kita berharap di akhir tahun ini merupakan peak season biasanya. Karena banyak cuti bersama, kemudian libur panjang, Natal dan Tahun Baru. Nah, tapi ternyata dengan pasar kita Riau, ternyata terjadi longsor, jalan putus ke Pekanbaru. Pekanbaru Padang terputus, tambah banjir lagi di daerah 50 kota. Nah, ini kemarin itulah yang menyebabkan target kita minimal 1 jutaan kemarin itu tidak tercapai. Nah, itu saya bilang ini yang harus kita perhatikan. Ini yang kita asumsikan bagaimana untuk meningkatkan kunjungan di 2024 ini. Bagaimana kita bisa menetapkan target termasuk di itu. Kita siapkan akses, kemudian kita lihat juga cuaca seperti apa, kemudian kita juga harus menyiapkan destinasi kita, apakah menarik bagi kunjungan atau tidak. Nah, itu asumsi-asumsi itulah yang menjadi penilaian kita untuk menetapkan target kunjungan tahun 2024 ini. Nah, kami diskusikan di sini. Nah, akhirnya itulah yang kita tetapkan, bisa ya perkiraan kita bisa dengan tren yang cukup baik ini bisa menjadi 20-25% kita tingkatkan. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada target yang mutlak gitu yang harus kita capai. Ini kita menetapkan target itu adalah sebagai pembanding lah bagaimana effort kita ke depan, semangat dan daya juang kita untuk meningkatkan pariwisata Sumatera Barat. Inilah target yang ingin kita capai dalam bentuk kunjungan yang meningkat sekitar 20-25% ini. Terkait akses Pak, apa yang mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah di 2023 untuk menambah penerbangan atau jumlah penerbangan ke Kota Padang? Ya, itu juga menjadi program kita, tapi bukan program Dinas Pariwisata sebenarnya. Lebih ke ya Pemprov Sumbar lah ya, karena ya kalau pariwisata sebenarnya bermainnya di hilir sebenarnya, bukan di hulu. Pariwisata ini sebenarnya harusnya sebagai tukang jual, tukang jual aja, tapi produsennya di OPD yang lain seharusnya ini. Nah, contohnya gini, terkait akses penerbangan itu bukan menjadi tusinya Dinas Pariwisata sebenarnya. Seharusnya itu melekat di Dinas Perhubungan dan yang lainnya, kan gitu seharusnya. Betul. Nah, namun memang kita alhamdulillah tetap dilibatkan terkait hal ini, makanya ini yang kemarin kita coba terus giatkan. Contohnya kemarin setelah COVID 2022-2023 itu 2022 kita coba tingkatkan akses untuk pesawat. Makanya tahun 2023 itu ada Pelita Air yang masuk ke Sumatera Barat. Nah, itu juga kita usahakan waktu itu 2 maskapai itu yang untuk masuk ke Sumatera Barat yang baru. Selain dari Pelita Air, tapi juga Transnusa. Transnusa ya. Nah, tapi yang cepat masuk itu Pelita Air. Nah, alhamdulillah ternyata apa yang kita janjikan ke mereka, ke Pelita Air juga ternyata berjalan cukup baik.
dari satu penerbangan menjadi 2 penerbangan sekarang Pelita Air. Sudah 2 penerbangan. Iya, nah itu. Jadi gitulah cara kita untuk meningkatkan akses. Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur concern terhadap mereka. Nah, mereka mau untuk turun ke lapangan dan mau untuk jalan-jalan lah ke kantor mereka, menawarkan bantu Sumatera Barat buka akses. Nah, gitu. Alhamdulillah. Padang Medan yang selama ini dipakai Lion dengan hanya ATR, ATR, Wings Air, sekarang sudah ada Super Airjet juga. Oh iya. Nah, itu kalau ATR lebih mahal harganya, dengan ada Super Airjet tentu akan lebih murah. Nah, ini akses. Nah, kemudian kemarin tanggal 17-18 Lion Air dari Surabaya Padang. Direct flight. Nah, harapan kita sedang ingin membuka Denpasar Padang, kemudian Jogja Padang, Bandung Padang. Nah, itu harapannya. Kalau Batam Padang sudah, Medan Padang sudah. Nah, ini adalah dalam rangka meningkatkan kunjungan ke Sumatera Barat, membuka akses luas-luasnya. Gitu juga terkait dengan akses internet. Nah, kita masih banyak juga blank spot. Nah, ini juga dari Dinas Kominfo juga bergiat ini, bagaimana meminimalisir blank spot, daerah-daerah blank spot, zona-zona blank spot yang ada di Sumatera Barat, terutama di destinasi-destinasi kita, termasuk sampai ke desa wisata. Di 2023 kemarin terkait destinasi, kita berbicara hilir seperti yang Bapak bilang tadi, destinasi wisata Sumatera Barat di 2023 bagaimana Pak? Apakah mereka giat berbenah juga atau masih? Ya, alhamdulillah ya. Kalau kita bicara destinasi, Sumatera Barat itu kaya. Kita potensi wisata itu sangat tinggi. Apapun orang bicara, Sumatera Barat punya. Ya. Sungai, danau, lembah, ngarai, pulau, kepulauan, Gunung Merapi, ada semua kita. Lengkap Pak ya? Lengkap gitu juga, bencana kan. Ada semua, longsor, banjir, tsunami, apa aja semuanya ada. Nah, itu memang takdir Allah itu memberikan Sumatera Barat sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, inilah kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, dari 680-an destinasi wisata, objek wisata yang kita punya di Sumatera Barat, dan ini pasti akan terus berkembang makanya. Nah, itu kemarin kita mengajak kabupaten kota melalui dinas pariwisatanya untuk berbenah. Nah, kita berharap semuanya berbenah dalam rangka meningkatkan kunjungan tahun 2023 kemarin. Nah, alhamdulillah kabupaten kota juga sedang giat-giatnya sekarang membangun industri pariwisatanya, termasuk ekonomi kreatifnya, untuk ya menerima kunjungan ini agar efek ekonomi lebih tinggi kepada masyarakat. Nah, kita punya 327 desa wisata. 327 desa wisata yang terdaftar di jaringan desa wisata di Kementerian Parekraf. Nah, ini juga akan terus meningkat nih dengan tema yang berbeda-beda mereka. Nah, ini harapannya tentu melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) ini bisa bertumbuh dan berkembang. Karena ini adalah stimulan bagaimana menumbuhkan community based tourism di daerah-daerah. Dan di 2023 ada beberapa desa wisata yang sudah mendapatkan anugerah. Ya. Bagaimana untuk di 2024 ya Pak? Apakah mereka ya udahlah dapat penghargaan, udah selesai gitu. Kita di 2024 kita cari lagi yang lain atau bagaimana Pak? Ya, harapannya tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kecenderungan kita punya desa wisata 2021 itu ada 4 desa wisata. 4. Kemudian 2022 itu ada 3 desa wisata. Nah, alhamdulillah tahun 2023 ini kemarin itu dapat 5 desa wisata. Nah, harapannya tentu ini akan terus meningkat. Kenapa? Ini adalah dalam bentuk program pemerintah untuk menstimulan percepatan pengembangan pariwisata di daerah-daerah. Nah, seperti itu. Nah, dari kementerian sendiri juga program ini dijadikan pilar. Nah, kementerian juga tidak hanya sekedar memilih siapa yang juara, siapa yang desa wisata terbaik, enggak. Mereka juga tahun sekarang juga sudah bersiap untuk memberikan program dan kegiatan terhadap desa-desa wisata yang sudah menang. Nah, kita di Sumatera Barat, kami Dinas Pariwisata sebagai stimulan bagi desa-desa yang menang ini kita tandemkan dengan perbankan. Oke. Ya, pertemukan dengan agregator. Ya, sehingga terjadilah pendampingan dari mereka, kemudian juga melaksanakan program kerja bersama dengan desa wisatanya. Kenapa kami itu lebih cenderung untuk pendekatannya melalui perbankan?
banyak hal sebenarnya. Selain perbankan itu punya uang, nah tentu ada hal yang lain yang kita harapkan. Yang pertama adalah persoalan utama kita di Sumatera Barat di pariwisata ini adalah hospitality, keramah tamahan. Nah ini persoalan kita yang paling utama sekarang di industri pariwisata kita. Nah kalau perbankan yang ditanya lah hospitality-nya, baru masuk pintu aja kita udah dikasih senyum kan. Nah itulah contohnya. Nah itu yang kita harapkan dari perbankan ini, kita kerjasamakan sinergi dan kolaborasi, mereka bisa tularkan ilmu-ilmu bagaimana hospitality itu pada desa wisata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga berharap dari perbankan ini bisa memberikan pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan keuangan. Iya, manajemen keuangan. Kenapa? Karena nanti apabila desa wisata ini maju, dia mulai dari rintisan, berkembang, kemudian maju dan mandiri. Nah persoalan utama adalah keuangan. Biasalah kalau laba piti mulai baca oleh. Iya. Nah itu persoalan. Dulunya lah banyak. Iya, piti lah banyak. Bagi bagi lah kan gitu. Tapi kalau diberi pelatihan terkait memanage keuangan dengan baik, nah itu kan ada di industri perbankan. Nah itulah yang perlu ditularkan pada desa-desa wisata ini. Nah, desa wisata kita sangat maju. Ada desa wisata kita yang sudah punya penghasilan 2 miliar setahun. Ada, Pak? Ada. 2 miliar setahun? Lebih dari 2 miliar setahun. Ada. Wakanda. Wisata alam Kepala Banda Taram itu. Yadi di situ. Nah, itu mereka sudah menghasilkan 2 miliar lebih setahun. Bayangkan mantan-mantan preman, segala macam yang dikelola dengan baik, berhasil mengelola. Nah itu perlu kita berikan insentif dalam bentuk program kerja ke depan agar mereka juga tetap semangat bagaimana mengelola desa wisata ini. Nah itu harapannya seperti itu. Dan bagaimana Dinas Pariwisata mempercepat menularkan semangat dari teman-teman yang ada di Banda Taram, Kepala Banda Taram ke desa wisata yang lain. Ya betul. Jadi para lokal champion ini yang kita kumpulkan untuk menularkan pengalaman mereka pada desa wisata yang lain. Nah perlu kita kita guide mereka menjadi lokal champion ini, yang kita minta untuk memberikan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi kepada desa wisata yang lain. Nah itu. Kalau kemarin 5 desa wisata Pak di DWI, ada harapan di 2024 Pak? Ya, kita berharap tentu dari 327 yang terdaftar di Jadista ini desa wisata kita tentu ada peningkatan setiap tahun ya. Tapi ini kan suatu hal yang sifatnya semacam lomba ya, yang dihadiri oleh seluruh Indonesia. Desa wisata di Indonesia ini lebih dari 5.000. Lebih dari 5.000. Yang dipilih itu hanya 75 besar. Coba bayangin. Sumatera Barat tahun 2023 itu masuk 75 besar itu ada 5 desa dan kita mendapat juara 1 itu 3 kategori. Coba bayangin dari 7 apa 6 kategori kita bisa ambil juara 1 3. Nah ini kan suatu yang cukup keberhasilan cukup bagus lah gitu dari desa-desa wisata ini. Nah itu yang akan kita harapkan akan lebih meningkat di tahun 2024. Tapi ini bukan target sebenarnya. Ini adalah proses. Kita lebih mencari ke prosesnya. Jangan kita ingin mereka juara, tapi setelah itu tidak ada. Putus. Nah mohon maaf, ada yang seperti itu. Sudah juara nasional, sudah mendatangkan uang desa wisatanya, kemudian konflik. Nah, konflik dengan nagarinya, pemerintah nagarinya, antara Podawis yang lain. Nah, ini yang kita tidak ingin sebenarnya. Nah, jadi makanya kalau kami itu tidak mentargetkan harus juara di tingkat nasional. Juara itu sebagai bonus. Lah. Yang perlu kita kejar adalah sekarang prosesnya. Biar mereka lebih dewasa. Kategorinya meningkat terus. Mulai dari rintisan naik ke berkembang, dari berkembang naik ke maju naik ke mandiri. Nah, kalau udah mandiri desa wisata kita, artinya mereka sudah semua di sana. Udah punya penghasilan yang baik, terkelola dengan baik, promosinya sudah pakai digital dan lain sebagainya. Nah, itu harapannya. Makanya saya tidak menerapkan harus ada target dari 5 menjadi 6 desa wisata tahun sekarang. Enggak. Kita lebih mengejar kepada proses biar mereka lebih dewasa di dalam pengembangan desa wisata ini. Begitu, rekan-rekan. Jadi para pegiat desa wisata, ayo semangat berproses. Jadi
apapun nanti programnya nanti disiapkan sama Pak Kadis, tenang saja. Karena kita juga berharap desa-desa wisata bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang ada di desa, selain mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dijual. Nah, desa wisata salah satunya bisa menjadi penggerak ekonomi. Pak Budi, Mentawai Pak Budi sudah mendapatkan effort yang cukup besar dari pemerintah provinsi, Pak Wagub, Pak Gubernur, mungkin banyaklah kegiatan. Nah, bagaimana nih Pak dari 2023? Ya, sebelum saya bahas Mentawai, saya ingin sampaikan dulu bahwa kami ini Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Di bawah di tingkat grassroots itu ada yang namanya masyarakat, komunitas, desa wisata dan lain sebagainya. Di atas itu ada yang nama pemerintah kabupaten kota. Nah, kita itu dari pusat sampai ke kabupaten kota itu sudah berbagi kewenangan. Nah, jadi kewenangan provinsi itu tidak selalu bisa sampai langsung ke grassroots tadi, ke komunitas, ke masyarakat, ke desa wisata, nggak bisa. Harus melalui kabupaten kota dulu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa tangan kami itu tidak bisa langsung masuk ke kewenangan kabupaten kota. Nah, harus effort yang kuat dulu dari kabupaten kota. Nah, kemudian kamu hanya bisa mensupport. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan nanti berpikiran kok provinsi begini ya. Karena ada kalanya kewenangan kami tidak sampai di situ. Nah, itu. Kemudian terkait dengan Mentawai, nah seperti itu juga kejadiannya. Tangan kami itu tidak bisa terlalu jauh untuk menyikapi kemudian mengembangkan Mentawai ini. Semuanya itu harus kembali dulu ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri. Nah, Pak Gubernur itu sudah berapa kali ke Mentawai, gitu juga Pak Wagub. Bahkan kalau Pak Wagub pakai jet ski malah ke Mentawai. Nah, bayangkan gitu betul cinta kita terhadap Mentawai. Kemudian Mentawai itu harus dilihat sebagai daerah wisata yang sangat-sangat potensial. Iya, kalau kita lihat wisatawan mancanegara selain dari Malaysia tadi, lebih banyak kayak Australia, Eropa, Amerika itu untuk Mentawai sebenarnya. Nah, kemudian juga untuk peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata di Mentawai itu potensinya sangat besar. Nah, kalau istilah kami di Dinas Pariwisata Provinsi, Mentawai itu hitungannya bukan rupiah, dolar. Bisa sampai 210 US dollar per hari. 210 US dollar per hari. Iya. Bayangkan begitu potensialnya Mentawai ini. Nah, tentu ini harus kita sikapi dengan baik. Harus bergerak bersama-sama, tidak bisa hanya provinsi aja yang bersemangat, kabupaten nggak bisa. Nah, ini harus kita kolaborasi bersama, sinergi bersama, mulai dari pusat sampai daerah. Nah, apa yang menjadi program kita untuk Mentawai? Banyak sebenarnya. Tahun sekarang saya sedang mencoba menjadikan Mentawai ini menjadi geopark laut. Geopark laut? Ya, dengan potensi kepulauan Mentawai yang begitu besar, kita ingin Mentawai itu terpelihara dengan baik. Ada sustainable-nya dan juga green-nya di sektor pariwisata. Sehingga ini menjadi Mentawai itu tidak menjadi wisata murahan. Kita ingin Mentawai itu menjadi quality tourism. Iya, kita ingin betul-betul wisatawan yang berkualitas yang datang ke sana. Sehingga betul-betul terjaga Mentawai sebagai sebuah destinasi. Nah, makanya kita berharap nanti ini sedang kita coba gerakan Mentawai itu menjadi geopark laut. Sehingga ini yang kita daftarkan nanti di UNESCO. Nah, ini tahun sekarang kita mulai bergerak ini terkait dengan geopark laut ini. Kalau ini bisa dan menjadi warisan dunia, Mentawai sebagai ini diakui UNESCO, nah itulah menjadi payung bagaimana mengembangkan pariwisata yang green dan sustainable ke depannya untuk Mentawai. Nah, itu. Kemudian itu yang program jangka panjang. Kemudian yang jangka pendeknya ya kita sedang menyiapkan sekarang apa yang jadi persoalan dari Mentawai, kita coba selesaikan satu persatu terkait dengan perizinan terhadap resort, terkait dengan tenaga kerja di bidang pariwisata, kemudian berbenah destinasi. Ini yang kita lakukan sekarang. Nah, itu nggak bisa dari kerja provinsi, harus dari semua stakeholders. Dan memang kabupaten dan juga kota yang ada di Sumatera Barat dibenahinya dari bawah.
Dari bawah, betul ya. Siap. Ya, contohnya kemarin, alhamdulillah kemarin sudah diresmikan Pak Presiden Bandara BUM ya, Oh, iya. Bandar Udara Mentawai, BUM. Nah ini sedang nggak tahu nih dari Pemkab sendiri seperti apa treatmentnya untuk pesawat yang akan datang dari BIM ke BUM atau juga dari airport yang lain langsung ke BUM. Nah itu yang harapannya harus segera diisi karena Mentawai itu bukan milik Sumatera Barat lagi. Mentawai itu sudah milik Indonesia dan internasional. Orang udah tahu Mentawai. Mau cari tempat surfing terbaik di dunia setelah Hawaii di mana? Ya Mentawai. Ombak tertinggi itu, ombak terbagus itu di Mentawai. Nah, itu kalau untuk surfing. Belum yang lain, buat fishing, bisa juga. Diving, itu bukan main. Saya sebagai pelaku diving juga sudah berapa kali diving di Mentawai. Sudah. Dan itu sangat bagus. Mentawai sangat bagus banget. Dan potensinya luar biasa. 2023 sudah kita kupas ya Pak. 2024 apa agenda yang sudah disiapkan dari Dinas Pariwisata untuk kegiatan pariwisata Sumatera Barat Pak? Yang jelas kalau untuk mendatangkan orang selain dari kita berbenah destinasi, kita tentu menyiapkan daya tarik yang lainnya. Daya tarik yang lain ya kita siapkan event. Ya, kami sebagai sesuai dengan kewenangan provinsi sudah akan meluncing Calendar of Event 2024. Yes. Besok tepatnya sebenarnya 20 Januari 2023 kita akan meluncing Calendar of Event Sumatera Barat. Besok insya Allah di Pantai Padang jam 8 malam. Mudah-mudahan cuaca bersahabat. Kita akan meluncing. Kita kumpulkan event-event dari kabupaten kota, event-event dari komunitas, event-event dari asosiasi, event-event dari OPD provinsi, kemudian juga dari stakeholders lainnya. Nah, kemarin itu masuk di kita itu hampir 105 event. 105 event se-Sumatera Barat? Se-Sumatera Barat. Nah, kita coba mengkurasi dulu. Kita kurasi mana yang layak kita tampilkan menjadi event yang masuk ke kalender event kita. Nah, tim sudah bekerja kemarin. Kalau tidak salah itu ada sekitar 79 event yang akan kita launching besok malam di Pantai Padang ini. Nah, kita juga harus tahu dan menyadari bahwa tahun 2024 adalah tahun politik. Kita melaksanakan pemilu dan juga pilkada. Nah, tentu ini akan sedikit mengurangi sumber daya kita, baik itu anggaran maupun pelaksanaan kegiatan. Nah, ini makanya kemarin itu kita lebih selektif yang kita masukkan ke kalender of event kita, maka mungkin ada sekitar kalau tidak salah 79 event. Itu yang kita siapkan untuk event tahun 2024. Selain dari itu, kita juga besok itu ingin memperkenalkan tourism brand kita. Kita tahun 2023 itu sudah mencoba menyiapkan brand Visit Beautiful Sumatera 2023. Nah, kita ingin kelihatan antusias dari komunitas, pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk brand Visit Beautiful Sumatera ini cukup bagus. Nah, itu yang kita jadikan brand tourism kita untuk tahun 2024. Dengan judulnya Visit Beautiful West Sumatera. Nah, itu yang menjadi payung nanti untuk brand wisata Sumatera Barat. Nah, itu besok akan kita sampaikan. Nah, tagline kita untuk tahun 2024 ini adalah Ayo ke Sumbar. Ayo ke Sumbar. Ayo ke Sumbar. Nah, itu tagline yang akan kita gunakan selama tahun 2024. 2025 ya nanti kita pikirkan lagi di pertengahan tahun. Apa yang jadi tagline kita. Bisa juga Smile West Sumatera atau apa selama bisa kita pikirkan secara kreatif nanti. Kemudian besok kita sebenarnya juga ingin memperkenalkan cara perhitungan data pergerakan pariwisata Sumatera Barat. Sudah ada cara. Selama ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi, kita mengambil data agregasi dari seluruh kabupaten kota. Nah, kami berkolaborasi dengan salah satu provider telepon, Telkomsel. Nah, Telkomsel ini ternyata punya waste data yang tidak dimanfaatkan tentang pergerakan orang. Nah, itu yang kita kerjasamakan, menarik data pergerakan orang yang mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Sumatera Barat. Nah, namanya besok itu yang akan kita kenalkan adalah Peta Sumbar.
Peta itu data pergerakan wisatawan Sumatera Barat. Jadi peta itu pergerakan wisatawan, singkatan dari itu. Tapi kita lihat kalau peta itu kan sebagai penunjuk kan. Nah, jadi ke depan kita menggunakan aplikasi ini yang kita kerjasamakan dengan Telkomsel. Kenapa kita pilih Telkomsel? Sudah jelas. Sementara ini Telkomsel yang punya banyak pelanggan. Hampir kalau informasi mereka itu sekitar 92% masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia ini menggunakan Telkomsel. Nah, makanya kita kerjasama. Tidak menutup kemungkinan dengan yang lain sebenarnya, Indosat, XL. Nah, kita harapannya dari mereka juga mau bergabung dengan kita dalam menghitung pergerakan wisatawan ini. Nah, harapannya itu. Nah, jadi ke depan kita juga akan menggunakan peta sumbar ini sebagai basis data kita. Kita bisa menghitung dari mana sih wisatawan yang banyak datang, sehingga treatment kita ke depan, kalau ternyata Riau yang pasar utama kita jangan promosi ke daerah lain, harus ke Riau kita rame-rame promosinya. Nah, itu salah satu langkah yang kita gunakan. Kemudian dari situ kita juga lihat gendernya. Gendernya, apakah lebih banyak perempuan atau laki-laki yang datang ke Sumatera Barat? Nah, kalau lebih banyak perempuan, tentu cara promosi kita berbeda dengan cara promosi ke mungkin yang laki-laki atau secara umum saja. Nah, itu yang kita gunakan sebagai untuk kebijakan kita dan ke depan. Kita juga bisa tahu umur. Ya kan, Telkomsel itu kan berbasis NIK. Data NIK kita kan gitu. Nah, kita bisa tahu berapa sih yang datang Sumatera Barat ini umurnya? Umur berapa? Milenial kah, Gen Z kah, X kah, Y kah? Sehingga treatment kita untuk pengelolaan wisatawan, kemudian juga promosinya akan berbeda. Nah, itu yang kita harapkan di data-data itu. Nah, kita juga tahu yang lain-lainnya datanya, mereka itu berkunjung kemana sih yang lebih banyak? Ke Bukit Tinggi kah, Kota Padang kah, Damas Raya kah yang paling ujung sana, atau Pasaman Barat kah? Nah, kita bisa tahu kemana tujuan mereka nanti wisatanya. Nah, data inilah nanti kita kembangkan untuk menjadi pembuatan keputusan atau pembuatan kebijakan terkait dengan wisata. Nah, besok itu kan kita kenalkan juga ke masyarakat bahwa kita tahun 2024 ini mulai mengambil data dari peta sumbar. Nah, itu. Nah, jadi itulah mungkin yang besok akan kita launching. Selain dari calendar of event 2024. Kalau mengenai event nih Pak, ada Karisma Event Nusantara. 2023 kemarin ada 5. 2003 kemarin ada 4. 4 ya Pak? 2022 3. Nah, 2024 sudah diusulkan? Sudah diusulkan ada 8 Karisma Event Nusantara yang kita yang kita kurasi dulu di Sumatera Barat, yang kita ajukan ke kementerian. Nah, ini mudah-mudahan lah terjadi peningkatan tahun sekarang. Harapan kita tentu lebih tinggi dan lebih besar dari tahun 2023. Karena kemarin kita juga sempat mengikuti beberapa camp Payakumbuh, kita ada Payakumbuh Batong Festival, Rang Solo Baralek Gadang di Kota Solo, Siska di Sohlunto, dan Festival Pesona Minangkabau di Tanah Datar. Ya, insya Allah ini tanggal 27 akan diumumkan oleh Kementerian Pariwisata. 27 Januari ini di Taman Mini. Ya, mudah-mudahan lah. Kalau informasi yang tidak jelas dari mana datangnya, insya Allah Sumatera Barat meningkat. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Karisma Event Nusantara lebih bisa mempercepat pertumbuhan event. Jadi untuk kita itu sebenarnya perlunya Karisma Event Nusantara ini adalah karena melalui camp ini, event ini dikurasi dengan baik. Dan ini dikurasi oleh pusat, bukan kita gitu. Nah, tentu akan lebih lebih berkualitas event kita ke depan. Nah, itu. Apa nih Pak di 2024 yang akan Bapak lakukan sebagai Kepala Dinas untuk beberapa destinasi yang ada di Sumatera Barat? Ya, kita bekerja tentu berdasarkan perencanaan sudah ada. Kita berpedoman kepada rencana induk pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat.
Nah, dari situ ada turunan-turunan yang harus kita capai. Kemudian ada target kinerja yang sudah diberikan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kepada Dinas Pariwisata. Nah, tentu arah kita tentu akan seperti itu. Nah, di lain pihak juga kita tentu akan berbenah destinasi. Karena perlu kita membenahi destinasi. Kita tidak ingin Sumatera Barat hanya mengandalkan alam yang indah saja, budaya yang banyak, dan juga kuliner yang enak. Tidak hanya itu, kita ingin berbenah destinasi juga. Nah, mulai dari akhir tahun kemarin kita sedang mencoba untuk kembali menata ulang, kemudian menertibkan pertama Kilo 9. Kilo 9. Kita tahu Kilo 9 ini salah satu monumen destinasi yang sangat potensial. Nah, ini akan kita coba tata ulang, kita tertibkan, kita tata juga UMKM-nya, pedagangnya yang ada, kita carikan tempat yang layak dan baik. Kemudian juga kita siapkan destinasi pendukungnya. Kemudian juga kita sedang mencoba untuk berbenah. Kalau itu dengan 50 kota, karena alokasi 50 kota. Kemudian untuk tanah datar kita sedang mencoba menata kawasan air terjun Lembah Nai, air Mancua. Nah, itu kita sedang coba juga. Kita siapkan dulu perencanaannya tahun sekarang, kerjasama dengan OPD terkait lainnya, provinsi dan kabupaten kota terkait. Nah, kemudian kita kerjasama juga dengan Kota Padang terkait dengan Pantai Padang dan sekitarnya. Pantai Padang. Pantai Padang, flyover yang ada di depan Hotel Pangeran. Kemudian juga Kota Tua kita sudah siapkan juga master plan-nya. Kita sudah siapkan juga badan pengelolanya. Oh, disiapkan badan pengelola? Iya, untuk mengelola Kota Tua. Nah, ini sedang kita berbenah bersama dengan Kota Padang, sedang membuatkan juga nanti perencanaan seperti apa nanti Kota Tua. Harapannya adalah dari Kota Tua itu selain dari berbenah gedung-gedung cagar budaya yang ada sekarang. Nah, kalau sekarang kita sudah memasang prasasti di situ agar tidak dibongkar lagi nih. Nah, kita pasang prasasti, kita kasih QR code terkait dengan riwayat dari gedung itu. Nah, bisa kita lihat, bisa dicek sama Info Sumbar di Kota Tua, sudah kita pasang prasastinya. Kemudian juga kita berharap nanti ke depan ini lebih tertata dengan baik, sehingga bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat. Nah, ini penata itu sedang kita lakukan. Ada nanti rencananya tram dari Pulau Ayes ke arah Pantai Padang. Tram wisata. Nah, itu yang kita siapkan. Mudah-mudahan ini bisa bergerak dengan baik. Kemudian kita ajak juga Pelindo membangun Maritime Center di dermaga yang ada sekarang, sehingga tertata dengan baik. Kita coba tertibkan kapal-kapal yang ada, kemudian sampah-sampah yang ada di Batangarau karena bagian dari Kota Tua. Nah, itulah harapan-harapan yang akan kita perbaiki ke depan. Dan juga mungkin untuk Kota Padang salah satu lagi Taman Tanglaya. Nah, ini coba kita sedang carikan juga seperti apa ke depan penataannya, dan banyak lagi yang lain sebenarnya. Nah, ini butuh effort yang kuat, butuh sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholders yang ada, dari seluruh pentahalik wisata. Ke depan kita banyak PR yang harus kita kerjasamakan. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Di 2024 cukup sibuk ini Pak ya? Cukup sibuk. Dengan SDA Sumatera Barat yang memang seperti yang Bapak bilang di awal tadi, pariwisata menjadi salah satu unggulan, program unggulan dari pemerintah provinsi. Ya, harapannya dengan apa yang sudah direncanakan 2024 pariwisata Sumatera Barat bisa menggeliat. Kunjungan wisatawan bisa meningkat dan lebih lagi dari yang sudah di 2023. Dan ya, memang bercerita tentang pariwisata banyak Pak. Tidak ada habis-habisnya. Tidak habis-habis. Semua orang bicara pariwisata. Mulai dari yang negatif sampai yang positif. Nah, kemudian yang terakhir ya Pak, terkait konten viral pariwisata Sumatera Barat. Nah, karena sekarang zamannya media sosial. Kalau urusan viral tuh, merem aja bisa viral langsung Pak. Bagaimana Dinas Pariwisata mencoba menyikapi viral-viral seperti sekarang ini?
Viral ini kalau saya melihat secara pribadi ya, ada dalam dua hal, sisi mata uang yang saling bertolak belakang gitu. Ya. Bisa kita tarik positifnya, bisa kita tarik negatifnya. Ya. Nah, positifnya adalah ini merupakan bagaimana kita bisa memasarkan Sumatera Barat dari sisi potensi yang ada. Ya. Nah, sisi negatifnya ini juga bisa menurunkan rating pariwisata Sumatera Barat. Betul. Ya, itu. Nah, dari mana kita mengambil, sisi mana yang kita ambil? Dua-duanya sebenarnya bermanfaat. Satu bermanfaat untuk meningkatkan wisatawan, satu lagi bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal kita. Nah, kami semuanya memandang ini sebagai suatu hal yang positif sebenarnya. Kalau kita ambil sebagai suatu hal yang sebagai evaluasi, nah ini tentu akan menjadi masukan bagi kita. Cuma sayangnya seperti ini, kalau kita selalu bermain di medsos, kadang-kadang dampaknya bukan ke pemerintah, kadang-kadang dampaknya itu langsung ke masyarakat. Pelaku. Iya, ke pelaku, komunitas. Kenapa? Langsung turun ratingnya. Nah, sehingga orang malas berkunjung ke sana, sehingga dampak ekonominya tentu akan menjadi rendah. Nah, saya seperti itu. Makanya kami di Dinas Pariwisata sudah punya sebenarnya yang namanya buku digital kita. Nah, kita sudah punya juga hotline service. Karena ini penting untuk evaluasi kita. Nah, cuma yang namanya masyarakat tentu mencari bagaimana yang viral dulu. Ya. Tentu bermainnya di medsos. Disiapkan betul hotline service, tidak ada lagi yang pakai. Karena orang daripada menelpon, mending dia rekam video langsung viral. Nah, itu yang mereka harapkan untuk mencari rating tadi. Nah, cuma yang perlu kita ingat, dua sisi mata uang tadi. Viral itu bisa positif, bisa negatif. Negatifnya bukan buat pribadi kita masing-masing, tapi buat masyarakat. Nah, ini harus kita pikirkan bersama-sama. Jangan hanya viral, kemudian heboh. Misalnya kita ambil contoh, ada satu destinasi viral, misalnya terjadi pemalakan, segala macam di situ. Ya kan? Nah, tiba-tiba ini jadi viral kemana-mana. Apalagi yang kena, ini misalnya public figure lah yang kena. Lah, yang punya followersnya sekian juta gitu kan. Nah, ini kan pasti viral, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia malah. Untung aja tidak sampai ke alam baka viralnya gitu kan. Nah, ini kan suatu hal yang sulit bagi kita gitu loh. Untuk memperbaiki. Nah, ini yang harus kita manage dengan baik, kita kelola dengan baik. Kami sebagai unsur pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak menghindari adanya akses negatif dari keviralan itu. Bahkan kami menjadikan itu sebagai bahan evaluasi kita. Nah, cuma yang sayangnya yang kita tidak ingin nantinya adalah impact-nya terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, pasti itu. Nah, itu yang perlu kita jaga, kita manage. Kalau kita di pemerintah itu namanya manajemen risiko. Nah, itu yang kita coba kaji-kaji itu, risikonya seperti apa. Nah, kalau ya pernah lah ya, sering sekali terjadi seperti itu. Akhirnya imbasnya untuk masyarakat, bukan buat ini ya. Kalau kami pasti mengevaluasi itu. Jadi Dunsana, kalau misalnya nanti Dunsana menemui hal-hal yang berkaitan dengan sedikit negatif di destinasi wisata, hubungi hotline centernya aja. Iya. Ada hotline center seperti itu? Ada, nomornya saya lupa nih, nanti pelajari. Nanti kita tulis di bawah sini. Aja. Nomornya silakan kontak langsung hotline centernya jika menemukan hal-hal yang dirasa kurang mengena di hati, sampaikan ke hotline center Dinas Pariwisata Sumatera Barat, nanti akan langsung direspon dan langsung ke instansi ataupun sesuai dengan tupoksi kita akan langsung berikan. Nanti akan disampaikan apakah itu dinas terkait ataupun pihak penyelenggara wisatanya supaya evaluasi langsung ke tempat Dunsana yang mengalami hal-hal yang kurang enak tadi. Dan harapannya memang viral boleh, tapi viralkan yang positif. Viralkan Sumatera Barat yang memang indah, viralkan Sumatera Barat yang memang pantas untuk menjadi destinasi wisata. Dan memang itu Pak ya, kita berharap pariwisata Sumatera Barat seperti yang diangkat oleh Dinas Pariwisata, Visit Beautiful Sumatera, memang keindahan Sumatera Barat yang akan kita angkat sebagai keunggulan dari wisata Sumatera Barat. Boleh saya tambahkan? PR kita belum ditanya. Siap. Apa Pak PR-nya Pak? Ini yang perlu bagi kita semua ya, sama-sama kita bergerak gitu ya. Untuk menggerakkan pariwisata, agar pariwisata itu punya efek positif yang lebih besar, lebih luas lagi. Ada
PR yang harus kita sama-sama tuntaskan. Apa tuh, Pak? Nah, PR-nya kalau pariwisata aku tidak balik-balik dah. PR-nya terkait dengan sumber daya manusia. SDM. Khususnya di bidang hospitality dan cleanliness. Keramah tamahan dan kebersihan. Nah, kalau kita lihat sekarang keramah tamahan, nah ini yang masih paling rendah mah kita. Terjadi palak memalak lah, parkir nggak jelas lah. Nah, itu kan bagian dari hospitality. Tambahkan keramah tamahan kita, senyum kita yang kurang dalam penyambutan, tegur sapa yang kurang, Assalamualaikum dah, bakabar dia, kan jarang awak melakukan itu. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan ke depan. Itu juga kebersihan. Kalau kita bicara realitas, nah, silahkan lihatlah. Padang Bukit Tinggi, Lembanai, Asaroknya. Jangankan itu, dari bandara ke sini aja, jalan lurus bandara yang akan dilewati oleh siapa saja di situ, lihat kiri kanan jalannya, sampah. Nah, sampah itu masih enak kita ngomong, sarok. Nah, Pantai Padang, bersihkan pagi sama Kota Padang, sore datang lagi sampahnya. Kenapa? Orang bukan buang sampahnya di pantai, orang buang sampahnya di hulu sungai. Nah, itu yang perlu kita sama-sama. Ini menjadi PR kita. Makanya kita perlu menitipkan ini selalu kepada siapa saja. Nggak bisa kami di pemerintahan saja untuk membereskan urusan sampah, nggak bisa. Iya, Pak. Sampah ini urusan seluruh kita. Nah, mari kita bergandengan tangan mencoba untuk memperbaiki ini. Hospitality dan cleanliness. Keramah tamahan dan kebersihan. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Menjaga lingkungan. Nah, itu PR kita. Turun sana. Jadi kalau misalnya nanti di sana mungkin ada bertemu yang namanya sampah di tangan, jangan dibuang sembarangan. Nah, dan juga mungkin para wisatawan yang sedang berkendara menuju destinasi wisata, simpan dulu sampahnya dalam mobil. Jangan dibuang di jendela. Kadang-kadang kita berpikir salah. Masalah kebersihan ini. Orang bilang nggak ada tong sampahnya, gimana sih? Gitu. Nah, Pak. Kita harus berpikir masalah kebersihan ini bukan persoalan adanya fasilitas buang sampah gitu. Sebenarnya masalah kebersihan itu hanya masalah mindset, masalah budaya. Jepang juga tidak banyak tong sampah di tempat publik. Tapi apa? Karena budaya bersih mereka bawa kantong kemana-mana, ada sampah dikantongin dulu, sehingga ketemu tong sampah baru dibuang. Jadi kadang-kadang orang bilang, nggak ada tong sampah di sana. Persoalan kebersihan itu bukan masalah tong sampah. Persoalan kebersihan itu adalah buat budaya kita untuk hidup bersih. Nah, itu. Siap. Baik, jadi turun sana PR kita bersama, bukan hanya PR Dinas Pariwisata. PR kita bersama, hospitality, keramah tamahan, dan juga cleanliness, kebersihan. Sehingga kita benar-benar bisa mewujudkan pariwisata Sumatera Barat yang bersih dan cantik. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak waktunya, Pak Budi. Sangat banyak yang masih mungkin belum kita bahas. Tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu, kita bisa berbincang-bincang lagi tentang pariwisata Sumatera Barat. Dan di sana sekian dulu info Sumbar Batandang ke Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.